Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Prasilia dengan NIM 2005071023 dari kelas BK 4B Prodi Perbankan dan Keuangan Politeknik Negeri Medan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen kami yang terhormat yaitu Ibu Eva Malina Simatupang, SEMSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai investasi dalam persediaan sebagai hasil tes 1 mata kuliah manajemen keuangan. Yang pertama adalah pengertian persediaan. Menurut Herjanto tahun 2007, persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 14, persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Hal ini mudah dipahami karena persediaan merupakan faktor penting dalam menentukan kelancaran operasi perusahaan. Pengertian persediaan tergantung pada jenis perusahaan, apakah perusahaan jasa atau manufaktur. Di samping itu juga, sifat atau wujud persediaan sangat bervariasi tergantung pada sifat, jenis, dan bidang usaha perusahaan. Jenis persediaan bagi perusahaan yang satu mungkin bukan merupakan persediaan bagi perusahaan yang lain. Misalnya adalah mobil. Bagi perusahaan dagang kendaraan bermotor merupakan persediaan, tetapi bagi perusahaan transportasi, mobil merupakan aktiva tetap. Mungkin persediaan perusahaan transportasi tersebut yaitu spare part, oli, bensin, ban mobil, dan lain-lain. Contoh lainnya yaitu misalkan produk komputer. Bagi perusahaan yang memproduksi komputer atau perusahaan yang berdagang komputer merupakan persediaan. Tetapi perusahaan perbankan, komputer tidak merupakan persediaan, tetapi termasuk ke aktiva tetap. Pengertian persediaan barang. Inventory atau persediaan barang yaitu sebagai elemen utama dari modal kerja, yang merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Adanya investasi dalam inventory yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan akan berakibatkan pertama dapat memperbesar beban bunga, yang kedua memperbesar biaya penyimpangan dan pemeliharaan di gudang. Kemudian yang ketiga memperbesar kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas, keusangan, sehingga semuanya ini akan memperkecil keuntungan perusahaan. Merchandise turnover, tingkat perputaran barang perniagaan atau merchandise turnover. Rumusnya yaitu merchandise turnover sama dengan net sales per average merchandise inventory at sales price atau cost of goods sold per average merchandise inventory at cost. Average merchandise inventory sama dengan merchandise inventory permulaan tahun ditambah akhir tahun dibagi dengan 2. Dengan mengetahui turnovernya dapat ditentukan hari rata-rata penjualan atau hari rata-rata barang disimpan di gudang, yaitu dengan membagi hari dalam 1 tahun dengan persediaan rata-rata. Sering digunakan perhitungan dalam 1 tahun yaitu adalah 365 hari. Tapi banyak juga ia memperhitungkan hari kerjanya dan ditentukan hari kerja selama 1 tahun sama dengan 300 hari kerja. Tetapi di sini akan digunakan perhitungan 1 tahun sama dengan 360 hari. Persediaan barang tanggal 1 per 1 yaitu 20.000, persediaan selama 1 tahun yaitu sebesar 380.000, maka jumlahnya adalah 400.000. Kemudian pembelian barang 31 per 12 yaitu sebesar 40.000, maka harga pokok penjualannya yaitu sebesar 360.000. Dari data tersebut dihitung turnovernya sebagai berikut. Average merchandise inventory sama dengan 20.000 ditambah 40.000 dibagi 2 sama dengan 30.000. Merchandise turnover sama dengan 360.000 dibagi 30.000 sama dengan 12x. Hari rata-rata penjualan per hari rata-rata barang disimpan di gudang sama dengan 360 hari per 12 sama dengan 30 hari.
Rata-rata penjualannya sama dengan 360 dikali average inventory per cost of goods sold sama dengan 360 dikali 30.000 per 360.000. Maka hasilnya adalah 30 hari. Jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan tergantung kepada jenis perusahaan, apakah perusahaan jasa, manufaktur, atau perusahaan dagang. Misalnya saya contohi perusahaan jasa bagian perbankan, jenis persediaannya meliputi kertas karbon, stempel, tinta, buku, kwitansi, dan lain-lain. Perusahaan dagang, jenis persediaannya adalah barang yang diperdagangkan. Perusahaan manufaktur atau perusahaan yang melakukan proses produksi pada umumnya diadakan penggolongan dalam 3 golongan inventory utama, yaitu persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Yang kedua adalah persediaan barang proses atau barang setengah jadi, work in process or good in process inventory. Yang ketiga adalah persediaan barang jadi atau finished good inventory. Masing-masing golongan inventory tersebut dapat dihitung turnovernya dengan rumus. Yang pertama, persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Rumus turnovernya yaitu raw material turnover sama dengan cost of raw material use per average raw material inventory. Cost of material use atau biaya bahan mentah yang digunakan dapat diketahui dengan cara bahan mentah permulaan tahun ditambah dengan jumlah bahan mentah yang dibeli selama 1 tahun setelah dikurangi dengan return dan allowance. Kemudian dikurangi persediaan bahan mentah akhir tahun. Yang kedua adalah persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi. Dalam bahasa Inggrisnya, work in process or good in process inventory. Work in process turnover sama dengan cost of raw goods manufacture per average work in process inventory. Cost of good manufacture diketahui dengan cara persediaan work in process atau WIP pada permulaan tahun ditambah dengan cost of raw material use, direct labor dan manufacturing overhead dikurangi persediaan WIP akhir tahun. Yang ketiga, persediaan barang jadi atau finished good inventory. Finished good turnovernya yaitu cost of raw goods sold per average finished good inventory. Cost of good atau dalam manufacturing companies dapat diketahui dengan cara persediaan finished good pada permulaan tahun ditambah cost of good manufacture dikurangi persediaan finished good pada akhir tahun. Economic Order Quantity atau EOQ, yaitu adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Rumus dari EOQ ini adalah akar 2 dikali R kali S per P kali I, yang mana R merupakan jumlah atau dalam unit yang dibutuhkan selama periode tertentu, misalnya 1 tahun. S yaitu biaya pesanan setiap kali pesan. P harga pembelian per unit yang dibayar. I biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari persediaan. Syarat pembelian berdasarkan EOQ adalah yang pertama, harga pembelian bahan per unitnya konstan. Yang kedua, setiap kita membutuhkan bahan mentah selalu tersedia di pasar. Yang ketiga, jumlah produksi yang menggunakan bahan mentah tersebut stabil sehingga kebutuhan bahan mentah tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Sebagai contoh dari Economic Order Quantity ini adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, yaitu 40% dari nilai average inventory. Biaya pesanannya Rp15 per setiap kali pesanan. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit dengan harga Rp1 per unitnya. Maka dapat ditentukan EOQ sama dengan akar 2 dikali 1.200 dikali 15 dibagi 1 dikali 0,40 sama dengan akar 360.000 dibagi 40 per 100 sama dengan akar 90.000. Maka hasilnya adalah 300 unit. Berdasarkan EOQ, cara pembelian yang paling efisien sama dengan pembelian sebanyak 300 unit setiap kali pesanan. Berarti kebutuhan material sebanyak 1.200 unit selama 1 tahun akan dipenuhi dengan 4 kali pesanan, yaitu 300 per unit. EOQ berdasarkan besarnya biaya penyimpan per unit, yaitu dengan menggunakan rumus EOQ sama dengan akar 2 dikali R kali S dibagi C,
yang mana C itu adalah besarnya biaya penyimpanan per unit. Sebagai contoh yaitu jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sama dengan 1.600. Biaya pesanan sebesar Rp100 setiap kali pesanan. Biaya penyimpanan per unitnya Rp50. Besarnya EOQ sama dengan adalah akar 2 dikali 1.600 dikali 100 per 0,50 sama dengan akar 640.000 sama dengan 800 unit. Reorder point atau ROP. Yang dimaksud dengan reorder point itu adalah saat atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi, sehingga penerimaan material yang dipesan itu pada waktu persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Safety stock adalah jumlah persediaan yang harus ada atau dipertahankan selama periode tertentu sebagai suatu tindakan pencegahan dalam menghadapi ketidakpastian pengiriman bahan baku. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan atau menetapkan reorder point ini, yang pertama adalah penggunaan material selama tenggang waktu mendapatkan barang, yaitu waktu dimulainya usaha untuk memesan barang sampai barang diterima dan ditempatkan dalam gudang perusahaan. Yang kedua adalah besarnya safety stock. Cara menetapkan reorder point adalah yang pertama menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah dengan persentase tertentu. Misalnya safety stock sama dengan 50% dari penggunaan lead time. Lead time ini 5 minggu, kebutuhan setiap minggu 40 unit. Maka dapat ditentukan reorder point-nya sama dengan 5 minggu dikali 40 unit ditambah 50% dikali 5 dikali 40 sama dengan 200 ditambah 100 sama dengan 300 unit. Yang kedua yaitu menetapkan penggunaan selama lead time dan ditambah dengan penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock. Misal kebutuhan selama 4 minggu, reorder point-nya yaitu 5 dikali 40 ditambah 4 kali 40, maka sama dengan 200 ditambah 160 sama dengan 360 unit. Maka dapat disimpulkan bahwa reorder point sama dengan 360 unit ini berarti bahwa pesanan harus dilakukan pada waktu persediaan tinggal 360 unit. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan bila ada salah kata dalam pemaparan penjelasan mengenai materi investasi dalam persediaan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Ika Prasilia dengan NIM 20050710123. Saya dari kelas BK 4B pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.